Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Rizky Hasan Fauzi dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung dengan NIM 3012401. Nah, pada video kali ini saya ini akan mendemonstrasikan dan menjelaskan aplikasi yang saya kembangkan, yang saya buat sebagai capstone project di mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, untuk judul project saya ini adalah Automata Lab, yaitu sebuah platform pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep teori bahasa dan otomata secara lebih interaktif melalui simulasi. Sebelum masuk ke demonstrasi aplikasi, saya akan perlihatkan terlebih dahulu. Kalau sudah kalian lihat struktur project saya ini yang dikerjakan melalui Visual Code. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa project saya ini memiliki struktur folder yang terorganisir ya dengan baik, yang cukup baik. Terdapat juga folder utama yang berisi shortcode aplikasi, terus komponen halaman, aset, serta memiliki konfigurasi seperti JSON, config.js, dan config style CSS. Ada frontend dan banyaknya lagi SRC itu. Nah, struktur ini dibuat nih agar pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Nah, aplikasi ini juga dibangun menggunakan Rich sebagai framework utama dengan Fit sebagai build tool, Tailwind CSS untuk utara muka, Rich Flow untuk visualisasi otomata, Premiere Motion untuk animasi, serta beberapa library pendukung lainnya. Setelah melihat struktur project ini ya, selanjutnya saya juga akan menjalankan atau mendemonstrasikan aplikasi saya di terminal Visual Studio. Juga bisa dijalankan, terlihat bahwa aplikasi bisa dijalankan menggunakan npm run div. Terus setelah proses tersebut, build tersebut selesai, aplikasi dapat diakses melalui browser pada alamat localhost maupun melalui domain yang telah saya deploy. Nanti saya akan mendemonstrasikannya melalui deployan saya dengan domain MyID ya. Berikut ya merupakan tampilan aplikasi Automata Lab yang akan saya demonstrasikan, itu cukup baik. Pada video ini juga saya akan mendemonstrasikan seluruh modul nih yang terdapat pada aplikasi. Terus kemudian juga saya akan menjelaskan konsep yang digunakan pada implementasinya. Dan terakhir juga saya akan menunjukkan beberapa pengujian case gitu. Nah, yang pertama ini ada di halaman utama dulu ya. Pertama saya akan buka halaman utama pada aplikasi Automata Lab ini. Pada halaman utama ini terdapat landing page yang menjelaskan tujuan aplikasi tersebut sebagai media pembelajaran teori bahasa dan otomata. Terus di bagian navigasi juga tersedia menu menuju setiap modul pembelajaran, terus juga ada dokumen, terus ada about kayak gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Terus juga pengguna juga dapat berpindah dengan mudah tanpa melakukan reload halaman karena aplikasi juga menggunakan rich router. Selain itu terdapat informasi mengenai fitur-fitur utama yang tersedia pada aplikasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan setiap modul satu persatu. Modul demo modul Finance Automata ini. Itu yang pertama. Sekarang pada modul ini pengguna dapat membuat otomata secara visual. Pengguna dapat menambahkan state, menentukan state awal, menentukan final state, kemudian membuat transisi antar state menggunakan simbol input. Setelah otomata selesai dibuat, pengguna dapat menguji sebuah string. Sebagai contoh, saya akan membuat otomata sederhana menerima string dengan pola tertentu. Terus kemudian saya akan memasukkan beberapa string sebagai input. Jika string memenuhi aturan otomata, maka sistem akan menampilkan hasil accepted. Sebaliknya, apabila string tidak
memenuhi aturan, maka sistem akan menampilkan hasil rejected. Visual automata ini pada aplikasi ini juga menggunakan rich flow sehingga hubungan antar state dapat ditampilkan secara interaktif. Modul ini membantu pengguna memahami bagaimana proses perpindahan state ketika sebuah string diproses oleh finite state automata. Terus untuk yang selanjutnya ada modul regular expression. Pada modul ini pengguna juga dapat memasukkan sebuah pola regular expression. Setelah pola dimasukkan, pengguna dapat menguji berbagai string. Untuk sebagai contoh nanti saya juga akan menggunakan pola sederhana ya. Kemudian nanti saya juga akan memasukkan beberapa string yang sesuai dengan pola yang akan dinyatakan valid, sedangkan string yang tidak sesuai akan dinyatakan tidak valid. Modul ini juga membantu mahasiswa memahami hubungan antara bahasa reguler dan implementasi regular expression yang banyak digunakan pada dunia pemrograman. Terus selanjutnya untuk di modul Pusdan Automata. Finite Automata ini merupakan pengembangan dari finite state automata dengan tambahan struktur data berupa stack. Nah, pada aplikasi ini pengguna juga dapat menjalankan simulasi Pusdan Automata untuk melihat bagaimana stack berubah selama proses pembacaan input. Terus juga pengguna dapat memasukkan string, kemudian sistem akan menampilkan proses simulasi beserta hasil akhirnya apakah string diterima atau ditolak. Visualisasi ini membantu pengguna memahami konsep stack yang menjadi ciri utama Pusdan Automata. Berikutnya saya akan buka modul Context Free Grammar. Pada modul ini pengguna juga dapat memasukkan aturan produksi sebagai sebuah grammar. Sistem kemudian menampilkan hasil analisis grammar sehingga pengguna dapat mempelajari bagaimana suatu bahasa dibentuk menggunakan aturan produksi. Modul ini juga menjadi dasar sebelum melakukan konversi menuju Chomsky Normal Form. Nah, pada demo modul Chomsky Normal Form ini pada halaman ini pengguna dapat memasukkan grammar context free grammar. Terus kemudian sistem melakukan proses konversi menjadi bentuk Chomsky Normal Form. Hasil konversi nanti ditampilkan secara sistematis sehingga pengguna dapat mempelajari perubahan setiap aturan produksi sehingga memenuhi aturan CNF. Nah, modul ini juga sangat membantu karena proses konversi secara manual biasanya cukup panjang dan sering menimbulkan kesalahan. Ya, secara umum aplikasi Automata Lab ini dibangun menggunakan pendekatan single page application atau SPA sehingga perpindahan antar halaman berlangsung cepat tanpa melakukan reload. Terus komponen antarmuka dibuat menggunakan read sehingga setiap modul memiliki komponen yang terpisah dan mudah dikembangkan. Styling menggunakan Tailwind CSS agar tampilan modern, responsif, dan konsisten. Terus visualisasi automata juga memanfaatkan rich flow sehingga pengguna dapat melihat state dan transisi secara interaktif. Animasi pada perpindahan halaman menggunakan Premiere Motion sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Seluruh logika simulasi pada masing-masing modul dipisahkan ke dalam service sehingga kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Terus juga untuk selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa pengujian edge case. Saya akan mencoba mengerjakan simulasi tanpa membahas step awal. Sistem juga nanti akan menampilkan validasi sehingga pengguna mengetahui bahwa automata belum lengkap. Kedua, saya mencoba menguji string kosong. Terus juga nanti setiap sistem tetap menghasilkan sesuai aturan automata yang telah dibuat. Terus untuk memasukkan simbol yang tidak terdapat pada transisi automata, sistem juga akan menolak string tersebut. Dan juga pada modul regular expression mencoba memasukkan pola yang tidak valid. Nanti juga akan sistem memberikan pesan kesalahan sehingga pengguna mengetahui bahwa pola perlu diperbaiki. Pada modul context framework juga bisa mencoba memasukkan aturan produksi yang tidak lengkap.
Nanti itu sistem melakukan validasi agar pengguna dapat memperbaiki grammar sebelum diproses lebih lanjut. Pengujian ECAS ini dilakukan untuk memastikan aplikasi dapat menangani berbagai kondisi masukan dengan baik. Tuh. Nah, mungkin demikiannya, cukup sekian dari demonstrasi aplikasi Automata Lab ini yang telah saya buat, yang telah saya kembangkan. Melalui aplikasi ini saya berharap proses pembelajaran teori bahasa dan automata bisa menjadi lebih interaktif, lebih mudah dipahami, dan dapat membantu mahasiswa memvisualisasikan konsep-konsep yang selama ini hanya dipelajari secara teori. Mungkin terima kasih kepada dosen pengampu dan seluruh pihak yang telah berikan arahan selama pengerjaan capstone project ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mendemonstrasikan dan menjelaskan capstone project saya ini. Mungkin ya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.